Halo guys, apa kabar? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Welcome to the Punch 2016. Film ini berkisah tentang kembalinya seorang perampok ulung yang merupakan seorang buronan yang paling diinginkan oleh pihak berwajib. Dia keluar dari persembunyian untuk mencari orang yang bertanggung jawab atas kematian putra sematawayangnya. Pada saat yang sama, dia juga diburu oleh seorang polisi yang memiliki dendam pribadi terhadapnya. Oke guys, kalau begitu langsung saja kita eksekusi alur cerita lengkapnya. Film diawali di sebuah bank, memperlihatkan 4 orang perampok yang memakai jas dilengkapi dengan topeng mirip masker gas. Tampaknya mereka telah berhasil menguras isi brankas bank tersebut. Secara bersamaan di tempat lain, seorang detektif bernama Max memberitahu atasannya kalau Steinwood akan beraksi malam ini. Informasi itu dia dapat dari salah satu perampok yang berhasil dia ringkus. Sementara para perampok itu keluar dari bank tersebut dengan masing-masing membawa sebuah tas berisi penuh uang. Secara bersamaan Max tiba dan sendirian memburu para perampok yang kabur menggunakan motor tersebut. Meski sempat terkecoh, Max kembali menemukan jejak dan lanjut memburu mereka. Walaupun atasannya melarang mengejar sampai bantuan tiba, namun Max tidak peduli. Para perampok itu memilih jalan terowongan yang sulit dijangkau oleh mobil. Max yang terbawa emosi malah berlari mengejar mereka dengan membawa sebuah pipa besi. Alhasil kakinya pun ditembak oleh salah satu dari mereka. Anehnya, si perampok itu malah membiarkan Max tetap hidup dan langsung pergi. Dia adalah Jacob Steinwood, ketua perampok lihai penjahat yang paling diinginkan oleh aparat kepolisian, terutama oleh si detektif Max yang sudah mengincarnya dari sekian lama, namun selalu berujung gagal. Scene film lalu berpindah pada 3 tahun kemudian. Terlihat seorang pemuda dengan raut muka ketakutan dan luka tembak di perutnya. Dia adalah Ruan yang merupakan anak dari Jacob. Saat pesawat ingin lepas landas, Ruan memutuskan untuk turun dengan cara melompat. Kemudian dia menelpon ayahnya untuk meminta maaf atas kekacauan yang telah dia buat, lalu mengatakan kalau dia akan kembali ke Gregomar. Tubuh Ruan semakin melemah dan akhirnya jatuh pingsan, dan dia berhasil diringkus oleh polisi. Jacob merasa anaknya sedang dalam masalah besar, tapi dia tidak tahu apa yang terjadi. Scene film berpindah kepada Max yang masih dihantui oleh penembakan yang dilakukan oleh Jacob. Bagaimana tidak? Penembakan tersebut membuat kaki kanannya tidak lagi berfungsi secara normal seperti biasanya. Tak lama kemudian, Sarah, rekan sekaligus teman dekatnya, datang menjemput Max. Diketahui kalau Sarah sudah lama menyimpan perasaan dan sangat peduli terhadap Max. Scene film lalu berpindah memperlihatkan Sarah dan Max sedang membawa Dean, seorang mantan tentara yang diduga kuat terlibat dalam aksi penyelundupan senjata ilegal dan juga tersangka pembunuhan seorang pemuda bernama Otis Black. Setelah sampai, atasannya yang bernama Thomas dan juga Nathan wakilnya memerintahkan Max untuk melepaskan Dean karena pelapor sudah mencabut semua tuntutan terhadapnya, ditambah dengan kurangnya bukti dan kuatnya alibi dari Dean. Di kantor polisi, Max mendapat informasi dari juga rekannya bahwa Ruan, anak dari Jacob Steinwood, tertangkap di bandara. Tak lama setelah itu, Nathan mengumumkan kalau dia telah mengerahkan orang-orangnya untuk memburu Jacob di tempat persembunyiannya di Islandia. Informasi keberadaan Jacob mereka lacak dari panggilan terakhir yang dilakukan oleh Ruan. Tapi Max merasa pesimis dengan pemburuan tersebut. Dia menilai kalau Nathan terlalu gegabah. Dia meminta agar Nathan menunda penyerangan tersebut. Tidak senang karena keputusannya dipertanyakan, Nathan pun kesal dan bahkan mengungkit kegagalan Max dalam menangkap Jacob. Sebelum kabur, Jacob mengambil semua uangnya dan memasang jebakan untuk menyambut kedatangan para petugas yang ingin meringkusnya. Dan pada malam harinya, penyergapan pun dilakukan. Jacob berhasil mengecoh para petugas dan kabur dengan mobilnya. Dan beberapa detik kemudian,
Ledakan terjadi di rumah itu dan menewaskan beberapa polisi yang berada di sana. Keesokan paginya di kantor polisi, terlihat Thomas sedang melakukan konferensi pers terkait keamanan kota serta keterlibatannya dalam mendukung Rob Wiseman dalam kampanye wali kota yang akan datang. Di sana juga ada Jen, seorang wartawan yang merupakan tim sukses dari Rob Wiseman. Jen sepertinya mencoba untuk menggait Max untuk bergabung dengannya dalam mendukung pemenangan Rob Wiseman. Namun Max menolaknya dengan halus. Kemudian Sarah dan Max mengatakan kepada atasannya kalau kasus Otis Black dan Ruan kemungkinan besar berkaitan. Max juga meminta agar rumah sakit tempat Ruan dirawat dipublikasikan agar memancing Jacob keluar dari persembunyiannya. Mendengar itu Thomas pun menyetujuinya. Sementara itu dia memerintahkan Sarah dan Max yang mengawasi Ruan di rumah sakit. Di tempat lain Jacob menemui Roy, teman lamanya. Roy memberitahu informasi masalah yang dihadapi oleh anaknya selama Jacob bersembunyi di Islandia. Dia mengatakan Ruan terlibat pertemanan dengan seorang preman bernama Otis Black. Roy menambahkan kalau polisi akan terus menahan Ruan dan menggunakannya untuk memburu Jacob. Scene film lalu berpindah di rumah sakit. Terlihat Max, Sarah dan juga sedang mengawasi Ruan yang sedang dirawat. Pada saat yang sama Jacob tiba. Dia tampak terpukul melihat anaknya yang terbaring lemah. Tak lama datang seorang pengunjung menanyakan ruangan nomor 45 kepada Jacob. Tapi Jacob malah menunjukkan ruangan anaknya. Melihat seseorang masuk, Max dan para polisi bergegas menangkapnya. Orang itu lalu mengatakan kalau seorang pria tinggi bertopi yang telah memberitahunya tentang ruangan tersebut. Max dan Sarah pun menggeledah rumah sakit, tapi mereka gagal menemukannya. Kembali ke Jacob, dia mengatakan kepada Roy, kita tidak bisa mengeluarkan Ruan karena ruangan itu dijaga ketat oleh Max. Kemudian Jacob bertanya di mana Gregomar, tempat yang sempat diucapkan oleh Ruan sebelum pingsan. Roy lalu membawanya ke Gregomar yang merupakan nama sebuah hotel. Kembali ke rumah sakit, terlihat keadaan Ruan semakin kritis dan nyawanya sudah tidak tertolong lagi. Tak lama setelah itu Thomas datang dan memarahi Max atas kekacauan yang dia lakukan di rumah sakit. Max lalu memohon maaf dan meminta Thomas untuk merahasiakan kematian Ruan. Tujuannya untuk memancing kembali kedatangan Jacob. Thomas menyetujuinya tapi hanya untuk beberapa hari saja. Roy dan Jacob tiba di hotel tempat Ruan menginap. Mereka menggeledah kamar itu dan menemukan tas berisi uang. Jacob lalu menyuruh Roy untuk menginformasikan secara publik bahwa Ruan menginap di Gregomar sehari sebelum dia meninggal. Untuk memancing si pemilik uang tersebut datang ke hotel itu. Jacob ingin tahu siapa orang yang telah menembak anaknya hingga sekarat di rumah sakit. Di rumah sakit Sarah meminta agar Max sedikit meredam diri dari obsesinya menangkap Jacob. Karena kasus ini bukan hanya tentang dia, tapi juga tentang kematian Otis Black dan juga Dean si penyelundup senjata ilegal. Max lalu mengatakan kepada Sarah kalau penangkapan Jacob bukan hanya sebuah tugas, tapi balas dendam. Di sini terlihat kalau Max juga menyukai Sarah, namun dia masih tak berani mengungkapkannya. Sementara Sarah memutuskan untuk memantau gerak-gerik Dean, si pelaku tersangka pembunuhan Otis Black rekan dari Ruan. Di sisi lain, Max mendatangi orang yang mencabut laporan atas Dean. Si pelapor masih tetap dengan keputusannya bahwa dia melaporkan orang yang salah. Tapi Max yakin kalau pria itu sedang menyembunyikan sesuatu. Tak lama Max mendapat telepon dari Juka. Juka melaporkan tentang rumor bahwa sebelum ditangkap, Ruan menginap di hotel Gregomar. Mendengar itu Max langsung bergegas ke sana. Kembali ke Jacob. Beberapa orang tiba di Gregomar untuk mencari uang tersebut. Jacob kemudian keluar dari persembunyiannya dan langsung menembaki mereka. Pada saat yang sama Max sampai dan bergegas naik ke atas. Jacob berhasil membunuh satu orang dari mereka dan bergegas kabur. Max yang melihat itu lalu mengejarnya. Namun karena keterbatasan kemampuan kaki kanannya, Max sekali lagi harus menelan kegagalan dalam menangkap Jacob. Kemudian dia kembali ke TKP dan menemukan sebuah kacamata milik salah satu dari penyusup yang berhasil kabur. Scene film lalu berpindah kepada Sarah. Dia mengikuti Dean sampai ke terminal tempatnya bekerja. Tepat setelah Dean pergi, Sarah berhasil merayu si penjaga.
dan mendapatkan nomor kontainer yang akan dikirim oleh Dean. Sarah lalu bergegas mencari dan membuka kontainer tersebut. Saat Sarah mencoba mencari tahu apa isi dari kontainer tersebut, Dean pun muncul. Kemudian dia mencekik Sarah hingga tewas. Kembali ke Jacob, dia bertanya kepada Roy tentang Bernick, nama salah satu orang yang datang ke hotel tadi malam. Jacob mengatakan kalau Bernick dan yang lainnya sangat terlatih dalam menggunakan senjata. Tanpa sengaja Jacob mengetahui dari istri Roy dan juga melihat dari berita utama di sebuah koran. Ternyata orang yang dia bunuh tadi malam adalah seorang petugas polisi bernama Harvey. Dan Bernick adalah nama belakang dari Nathan yang merupakan rekan dari Max. Kembali kepada Max, dia mengunjungi Thomas di tempat Rob Wiseman sedang berkampanye. Di sana dia juga berpapasan dengan Jen. Jen sekali lagi mencoba mengajak Max untuk ikut bergabung dalam tim sesnya. Namun kali ini Max dengan tegas menolaknya. Max datang menemui Thomas perihal beberapa polisi yang datang ke Regomar tadi malam. Thomas mengatakan kalau kedatangan mereka untuk mencari petunjuk yang mengarah ke Jacob. Max juga bertanya, kenapa ada 2 orang polisi dari divisi lain ikut terlibat dan mereka memilih kabur. Padahal Jacob buronan yang mereka cari ada di sana. Mendengar itu Thomas tampak keheranan dan mengatakan kalau dia tidak tahu menahu tentang keterlibatan polisi dari divisi lain tersebut. Thomas lalu menyuruh Max mencari bukti yang lebih kuat tentang keterlibatan polisi tersebut, sementara dia akan mengawasi Nathan. Max lalu memerintahkan juga untuk mencari tahu di mana Sarah berada, karena handphonenya masih tidak bisa dihubungi. Tak lama setelah itu Jacob menghubungi Nathan. Dia mengatakan kalau Ruan anaknya ditangkap karena suatu masalah yang tidak dia pahami. Kemudian Nathan mengaku kepada Jacob kalau dia tahu siapa orang yang telah menembak Ruan anaknya. Dia lalu mengajak Jacob untuk bertemu di sebuah klub. Di lain sisi Dean membawa dan meletakkan jasad Sarah di kamar apartemen Max. Sebelum melakukan pertemuan, Roy terlebih dulu meletakkan sebuah senjata di bawah meja klub tersebut untuk berjaga-jaga. Sementara itu Jacob yang berada di Gregomar mencoba untuk menghubungi Sarah tapi masih tidak ada jawaban. Dia lalu menggeledah kamar hotel tersebut tapi juga tidak menemukan apa-apa. Tak lama Thomas pun datang. Dia memberitahu Max kalau Nathan akan bertemu dengan seseorang yang terkait dengan kasus penembakan di Gregomar. Tapi Thomas tidak tahu siapa orangnya. Dia lalu memberikan alamat klub itu kepada Max. Dan Max pun langsung berangkat. Pada saat yang sama Jacob tiba di klub tersebut. Sementara itu Nathan dan juga Dean bersiap menyambut kedatangan Jacob. Di sini kita tahu bahwa Dean dan juga Nathan ternyata bekerja sama. Max pun akhirnya sampai dan mengendap masuk dari belakang. Max dan Jacob kembali bertemu setelah sekian lama. Tanpa basa-basi Max langsung menembaknya. Di tengah itu Dean dan Nathan muncul menyerang Max dan juga Jacob. Jacob berhasil meraih senjata di bawah meja dan menembak Nathan hingga tewas. Setelah itu Jacob membantu Max dan langsung menyerang Dean. Mereka berdua masuk ke dalam mobil yang dibawa oleh Roy. Di dalam mobil Max dan Jacob saling bergelut. Namun Max kalah. Lalu Jacob memaksa Max untuk membawanya ke rumah sakit menemui Ruan. Dengan sukarela Max pun membawanya. Dia sengaja melakukan itu untuk membuat perasaan Jacob hancur saat mengetahui kalau ternyata Ruan anaknya telah lama tewas. Dan benar saja, Jacob menangis di samping mayat anaknya. Dan melihat itu Max tampak tersenyum puas. Jacob berniat untuk membunuh Max, namun sekali lagi dia membatalkan niatnya. Saat keluar Juka melihat Jacob bersama Max. Juka mengatakan kalau mereka menemukan mayat Sarah di kamar rumah Max. Saat Juka ingin menembaknya, Max dengan sigap melakukan perlawanan. Jacob lalu memaksanya bergegas pergi. Di dalam mobil keduanya sama-sama merasa sangat terpukul karena kehilangan orang yang mereka sayangi. Di sebuah tempat yang sepi, Jacob bertanya siapa yang membunuh anaknya. Sebaliknya Max malah balik bertanya kenapa Jacob tidak membunuhnya 3 tahun yang lalu saat di terowongan. Lalu Jacob menjawab, untuk apa aku harus membunuhmu? Dengan terpaksa Max mengatakan kalau Ruan dan Otis Black dibunuh oleh Dean, seorang mantan militer yang menjadi penyelundup senjata ilegal. Nathan, Bernick, Harvey dan kemungkinan atasannya Letnan Komandan Thomas juga ikut terlibat.
Max menyadari itu semua saat di rumah sakit, melihat dari alamat yang ditulis oleh Sarah di tangannya. Alamat itu adalah terminal kontainer milik Dean, tempat di mana Otis Black ditemukan tewas terbunuh. Max bersedia membantu Jacob membalas dendam atas kematian anaknya. Lalu setelah semuanya selesai, Max akan menjebloskan Jacob ke penjara. Scene film lalu berganti ke Dean. Sesampainya di rumah si nenek, Jacob, Max, dan juga Roy telah ada di sana dan mengancam neneknya tersebut. Mereka berpura-pura menjadi teman Dean. Max memaksa Dean untuk memanggil Thomas atasannya, tapi dia menolak. Dean mengira kalau Max dan Jacob tidak mungkin punya keberanian untuk membunuh seorang nenek tua. Di saat Roy ingin menembak si nenek, baku tembak pun terjadi. Dan pada akhirnya Dean berhasil diringkus. Dengan terpaksa Dean menelpon Thomas dan menyuruhnya datang ke terminal tempat kontainer tersebut. Roy lalu menyuruh Jacob dan Max menemui Thomas, sementara dia tetap tinggal di sana. Thomas terlihat sangat khawatir. Dia lalu menemui Jen dan bertanya, apakah Jen tahu tentang Dean yang ingin mengajaknya melakukan pertemuan. Thomas juga mengatakan kalau proyek kecilmu telah berantakan dan telah menyebabkan banyak orang tewas demi memajukan kampanye Rob Wiseman. Dan Thomas meminta pertanggungjawaban Jen, tapi Jen justru lepas tangan dan mengatakan kalau dia tidak ingin terlibat apapun lagi dengan Thomas. Tepat setelah Thomas pergi, Jen lalu menelpon seseorang. Dia mengatakan sepertinya kita dalam masalah yang serius. Thomas pun datang seorang diri ke terminal tersebut. Sesampainya dia langsung diserang. Max memaksanya untuk memberitahu tentang apa semua ini. Karena masih saja bungkam, Jacob lalu menembak lengannya. Diketahui kalau Ruan dan Otis Black datang ke sana untuk membeli senjata ilegal. Tanpa sengaja Black melihat keberadaan Nathan dan Harvey di sana. Otis Black yang merupakan mantan seorang napi mengenal dengan jelas wajah kedua polisi yang menangkapnya dulu. Nathan dan Harvey kemudian berpura menyogok Otis Black dan Ruan dengan sebuah tas berisi penuh uang, agar kedua pemuda itu tidak membeberkan keterlibatan mereka dalam penjualan senjata ilegal tersebut kepada publik. Pada akhirnya Black berhasil dibunuh, sementara Ruan berhasil kabur dengan uang sogokan tersebut. Uang itu rencananya akan digunakan untuk kampanye hitam mendukung seorang calon gubernur bernama Rob Wiseman. Dan skandal senjata ilegal tersebut akan digunakan menjatuhkan lawan politiknya dengan mengkambing hitamkan mereka. Sementara Kincred, perusahaan besar yang mendukung Rob Wiseman, secara diam-diam menjadi pemasok senjata ilegal tersebut. Pada saat yang sama, Kincred juga akan mendapat kontrak bernilai jutaan dolar dari pemerintah untuk mengeluarkan produk perlindungan anti senjata. Sementara Thomas dijanjikan jabatan sebagai seorang komisaris atas dukungannya tersebut. Tak lama berselang, pasukan yang dikirim oleh Kincred datang menyerang Max. Dalam penyerangan tersebut, Max sempat tertembak di bahu. Saat Dean mencoba menembak Jacob, Max muncul dan menembaknya hingga tewas. Sementara Thomas mencoba untuk kabur, hingga pada akhirnya Jacob menembaknya tanpa ampun hingga tewas. Max berniat ingin membalaskan dendamnya kepada Jacob, tapi entah kenapa dia malah membiarkan Jacob melarikan diri. Dan para polisi pun datang meringkus Max, dan film pun selesai. Begitulah guys, kira-kira endingnya sangat menggantung. Di akhir film tidak ada penjelasan apakah Max ditahan karena dituduh membunuh Sarah dan Thomas. Begitu juga dengan Rob Wiseman, Jen, dan juga Kincred, perusahaan besar yang mendukungnya. Tidak ada penjelasan sama sekali apakah kebusukan mereka sudah terbongkar ke publik. Mungkin saja akan dijelaskan pada sequel berikutnya. Oke guys, segitu aja dulu, sampai jumpa lagi di next video.